saya WhatsApp-nya saya balas satu-satu gitu ya. Terima kasih. Ya, Ibu Kristen. Nah, kalau Kristen ya, Anda mau bertanya atau boleh saya tanya? Saya mau bertanya terlebih dahulu, boleh? Oh, boleh. Silakan. Jadi ini nggak ada tema ya, kita boleh bahas apa aja gitu ya. Boleh. Jadi saya mau bertanya mengenai surganya Muslim itu gimana itu konteksnya itu sampai dapat 72 bidadari, terus kalau nantinya di dalam surga itu akan dapat hadiahnya seperti untuk laki-laki itu adalah hadiahnya itu seks bebas, minum-minuman, mau istri yang mana aja nanti di sana boleh. Itu gimana konteksnya itu, Pak Ustaz? Baik, saya jelaskan dulu ya Bu ya. Tidak ada seks bebas di surga Islam, nggak ada. Itu berlebihan ya. Kalau bidadari 72 bidadari ya kagak usah yang laki-laki, perempuan pun dapat bidadari ya. Karena apa? Bidadari itu sebagai pelayan. Kalau kita di dunia punya istri ya sama istri di surga, gitu ya. Itu salah satunya. Cuma ya kalaunya untuk masalah seks bebas nggak ada, ya nggak ada. Itu berlebihan, nggak ada dalilnya, nggak ada ayatnya, ya gitu. Terus selain bidadari ada juga pemuda di surga itu yang melayani kita. Bukan berarti pemudanya pakai Anda, bukan. Ya, dia pemuda bidadari dan bidadara itu melayani Anda. Kalau Anda pengen makan, dia bawain ceret, dia bawain piringnya. Kalau Anda perlu apa, dia yang bawain gitu. Itu ada 72 di dalam surga. Sebenarnya Mbak, kalau di Islam ini kurang gitu. Ya cuma 72. Kalau ajaran Yesus di surga itu 100 itu bidadarinya. Gitu. Saya mau ini ya. Dari kecil saya diajarkan menjadi orang Kristen yang benar dan saya tidak pernah mendengarkan di surganya Yesus itu disediakan bidadari bahkan satu orang. Oh, berarti itu kata Kristen. Karena kenapa? Bukan? Ya, konteksnya ya, maaf ya saya jelaskan sedikit ya. Karena Baik. konteksnya surga orang Kristen itu adalah mentiadakan semua kedagingan, tidak ada lagi di situ hamil-hamilkan, tidak ada hawa nafsu, yang ada di situ hanya menyembah, hanya tahu senangnya memuji Tuhan. Itu yang kita diajarkan surganya kita, bukan Baik. habis mati terus menusuk lagi, habis perawan terbuka lagi. Bukan begitu konteks kita, Pak Ustadz Ucut. Ya. Oke. Jadi jangan Baik, saya tanggapi boleh? Jangan mengarang, Boleh? jangan suka mengarang, nggak boleh. Oke. Iya, itu ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus, bukan ya. Kalau Yesus mengajarkan ya, yang meninggalkan istrinya dia akan balas 100 kali istrinya di surga. Itu di dalam kitab Anda, di dalam Matius. Bentar dulu Mbak. Ya, Mbak siapa namanya, Ruby ya. Tadi saya udah dengarkan Anda ya. Melihat Ustadz selama itu ngarang terus, nggak pernah. Bukan ngarang, nanti saya tunjukkan ya. Makanya Anda lebih baik mendengarkan dulu ya tanggapan saya, apakah saya ngarang atau tidak gitu ya. Jadi nggak ada saya menyampaikan kitab Anda itu dengan ngarang, tapi tertulis ya. Nah, jadi Mbak ya, jadi gini. Nanti gini, sabar Mbak, sabar dulu ya. Jadi gini ya, ajaran Yesus di surga itu ada 100 istri. Kalau Kristen nggak ada memang. Nih saya kasih ya kepada Anda ayatnya. Ayatnya di kitab Bible Anda dalam Matius 19 nomor 29 ya. Anda silahkan buka, maupun dalam versi KJP ya, ataupun dalam versi kitab Sabda ya, terserah gitu ya. Nah, di situ Yesus menjanjikan, barang siapa, kata Yesus ya, yang meninggalkan istrinya untuk mengikuti Yesus, maka Yesus akan jadikan istrinya 100 istri dan memperoleh hidup yang kekal. Tuh ya. Itu ajaran dari Yesus, bukan ajaran Kristen. Oh, nih ya teman-teman ya.
Nih ya teman-teman, baik. Nih saya mengarang bebas atau kagak? Silakan mari kita baca ya. Matius 19:29 ya. Nih ya, banyak nih ya. Terserah Anda mau baca versi apapun ya. Dan setiap orang, kata Yesus, yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat ya, dan akan mewarisi hidup yang kekal. Jadi istri pun dibalas Yesus 100 nanti gitu ya. Dia nggak menyebutkan Nih. di situ istri. Ini istri. Iya, Oke. dia bilang yang meninggalkan, artinya Ya fokus iya, meninggalkan Yesus, bukan digantikan istri sama Ya seperti iya, jangan emosi ya. Jadi kalau ada Kristen ya mengikuti Yesus ya, lalu dia tinggalkan istrinya, maka Yesus akan berikan 100 istri nantinya dan akan kasih hidup yang kekal. Apa? justru itu dikasih cuma bukan digantikan istri, pahami bunyinya. Jadi Jangan Mbak, bebas. jadi Jangan gini menebak-nebak, ya, itu nggak boleh. jadi gini ya. Bun, kenapa sih? Bentar Ustadz. Bun, kenapa sih ngomongnya mesti teriak-teriak? Pelan-pelan Karena aja saya- diskusi. Maaf ya, mungkin tadi saya belum sempat mengenalkan diri ya. Mengenalkan diri. Kalau kami orang Medan itu memang begitu, Bun. Enggak, tapi Ibu Di marah-marah Medan tadi. aja. Saya banyak teman Medan nggak perlu begitu, Bu. Pelan-pelan aja, santai. Karena saya melihat di karang-karang begitu nggak baik Enggak banget. dikarang. Ustadz tuh nggak ngarang. Masa dikarang masa kitab Anda nulis ngarang sih? Iya, yang saya Mbak gini ya, yang saya bacakan itu kitab Anda ya, dan ajaran Yesus ya. Nggak ada saya ngarang, itu data di kitab Nggak Anda boleh. dan ucapan Yesus. Gimana Nggak sih? boleh ngarang-ngarang, Bu. Nggak boleh ngarang-ngarang, Bu. Nggak boleh. Justru Sudah di itu saya penjara. sampaikan nggak boleh ngarang, nggak ada. Justru itu, dengar saya sebentar, jangan ngomong dulu. Kalau Ustadz Yusuf ini ngarang-ngarang, itu sudah kayak Edis, kayak Saifuddin, kayak Nggak ada, Sofiatul, justru kabur kalau Edis, ke luar negeri, setiap kali dia kabur ke luar ngomong, negeri. Ibu, Oke Bu, Ibu oke Bunda, Ibu kalau nggak Bunda pernah mulai ya. baca dan nggak pernah dengar dari pendeta, jangan kaget di sini, jangan Nggak dengerin, boleh saya buka. kaget. Kami Lah, itu tidak marah-marah, pernah kalau disesatkan marah-marah oleh kaget bahasa. dong namanya. Kami bisa membaca Alkitab kami. Anak kecil Aduh, iya. kan. Nggak ada di sini yang Oten tuh disesatkan 90% oleh nggak pendeta. baca Bu, cuma diketekin doang. Nggak apa-apa Bunda Mila. Baca Al-Quran nggak ngerti artinya. Baik. Oh, kalau saya ngerti ya. Kalau saya dong. ngerti ya, gampang itu Al-Quran Ini itu. mah penghujat, ini mah bukan mau diskusi Ustaz. Penghujat Makanya itu. gini Mbak ya saya kasih tahu Anda ya, ajaran Yesus dengan ajaran Kristen beda. Ajaran Yesus di surga Ya, jelas beda lah. bentar nanti Anda bisa tanggapi, jangan panas dulu sama saya karena saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan Yesus di kitab Anda dan saya bisa tunjukkan semua ayat-ayatnya. Jadi ajaran Yesus dengan ajaran Kristen memang beda. Kalau di surga Yesus mengajarkan ada kawin-mawin ya. Nih, silakan nanti Anda buka ayatnya Wahyu 19 nomor 7. Ya, ini ajaran Yesus. Wahyu 19 nomor 7, di surga ada kawin mawin. Itu ajaran Yesus ya. Tapi kalau ajaran Kristen nggak ada. Terus ajaran Yesus di Matius 19:29, di surga nanti dia kasih 100 istri. Sedangkan di Kristen kagak, kan gitu. Terus juga ya ajaran Yesus ya di Matius 11 nomor 8 ya. Ya, Matius 8 nomor 11. Di situ dikatakan di surga ada makan-makan. Itu ajaran Yesus. Tapi kalaunya ajaran Kristen, di surga kagak ada makan-makan, kagak ada daging ya, kagak ada daging, tapi kayak Casper gitu. Nggak ada makan-makan. Memang beda ya ajaran surganya Yesus dengan surganya Kristen. Dan di surga Kristen ada perang naga kan gitu. Sedangkan di surganya Yesus nggak ada perang-perang, tapi kedamaian gitu ya. Tuh silakan, beda memang ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Kalau ajaran Yesus ada kawin mawin,
ada makan-makan, ada 100 istri di surga. Ya, Gitu. saya nggak pernah percaya kalau Ustadz Ucup itu ngomong itu semua Enggak, lain Mbak, Semua gini ya. karangan Lain aja. halnya saya mengada-ada kagak pakai ayat. Silakan Anda buka ayatnya yang saya sampaikan. Matius 19:29. Yesus janjikan 100 istri. Terus di Wahyu 19 nomor 7. Ya. nggak ada dijanjikannya. Ya makanya Anda nanti baca lagi gitu Anda ya. Terus di Wahyu 19 nomor 7. Di situ di surga Yesus kawinnya tuh. Oke? Nah, Yesus kawin di Wahyu 19 nomor 7. Terus di Matius 8 nomor 11 dikatakan di surganya ada makan-makan. Itu surganya Yesus. Ya, kagak ada perang naga. Perang naga itu cuma surga Kristen. Terus yang masuk duluan ke surga Kristen adalah para pesundal dan pemungut cukai. Itu surganya Kristen itu. Ya, kamu tahu nggak dari ayat ke ayat lompat-lompat seperti mau ini ya kodok ya. Itu sama aja kayak saya yang orang awam yang nggak punya ilmu kalau setiap kali Pak Ustadz kalau gitu, kalau Anda ngomong. awam, Mbak, kalau Anda ngaku awam, lebih baik Anda buka dulu Saya ayat yang benar, saya saya kasih awam, tadi tetapi tidak menyesatkan dan orang dan seperti dan Pak tanyakan Ustadz. dan tanyakan gitu kepada yang ngerti gitu ya. Justru saya karena ngerti sebagian daripada imannya kekristenan, tidak pernah saya mendengarkan seperti yang sepotong-sepotong bea cukai lah begini-begini. Itu apa? Baca aja, Mbak. Baca aja dulu Mbak, nggak usah Baca. ngotot sama saya. Saya menyampaikan Kenapa ayat marah-marah? Anda gitu. Justru Baca. karena Iya. Baca, seperti coba yang baca kamu aja. katakan. Baca. Matius berapa? Mana? Oh, Matius berapa, Ustaz? Matius Baca, 19:29 tuh. 19:29. Ibu baca, jangan marah-marah dulu, baca. Dibacain baik-baik, salah nggak tuh Ustaz? Begitu. Iya, ngototnya diutamakan Ngototnya gitu. keruan. Saya juga bacakan. Karena dia kaget, Yang Ustaz, ngarang dia bebas. kaget. Ini. Saya bacakan Matius 19 Iya. ayatnya yang ke-29. Dan setiap orang yang karenamu meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Dia tidak berjanji di sini akan mendapatkan istri di surga 100 kali lipat. Baik. Tetapi dia akan memperoleh hidup Oke. yang kekal di dalam surga. Baik. Sekarang perhatikan Tidak ini dijadikan ya, Mbak ya. Nih ya. semua ngarap. Nih yang Anda baca tadi kan? Nih ya. Oke? Betul? Berarti itu mah Ustaz. Betul? Salah itu kayak Benar. TB yang benar. Anda nih, kalau yang versi yang Anda baca tadi ini ya TB terjemahan baru. Banyak versi kitab Anda itu dan menyebutkan di banyak versi yang lain istri ya, istri. Jadi kitab Anda ini yang mana yang benar? Kitab Anda versi digital banyak versi ya, bahkan ada versi KJP dan Yunani, atau kitab di tangan Anda yang benar. Mana yang salah, mana yang benar kitab Anda ini? Saya tanya dulu, karena beda. Di tempat Anda istrinya nggak ada, dibuang oleh LAI, sedangkan di versi-versi banyak lainnya ya, ada BIS, ada TSI, ada MILT, ada FAYH, ada AYT ya. Yesus akan apa? Akan membalas 100 kali lipat istrinya. Kenapa di tempat Anda itu Tidak dibuang ada istrinya, disebutkan Mbak? secara Bentar ya. spesifik bahwasanya Kenapa Tuhan gini, Yesus Mbak? Kenapa di tempat 100 Anda istrinya? itu di kitab yang Anda baca tadi istrinya dibuang karena LAI malu Yesus membalas 100 kali lipat istri gitu. Ini kan ini versi LAI yang Anda baca. Kalau versi lainnya selain LAI ya istrinya masih ada. Nggak usah Anda bantah. Terus mana yang Maksudnya betul? di situ saya jelaskan ya, Ustaz yang baik hati itu meninggalkan anak, istri, saudara laki-laki, artinya meninggalkan semua untuk fokus mengikut Tuhan, mengikut Yesus. Itulah yang dimaksudkan firman itu. Nah, yang nih. dimana
Tuhan akan menjanjikan hidup yang kekal bagi orang yang sudah melakukan, yang sudah mengedikasikan hidupnya kepada Tuhan Iya. Yesus. Oh, betul. Dedikasinya Nggak ada yang bantah bukan itu. mendapatkannya istri lagi. Loh, di sini kan dia ini pakai bahasa Yunaninya gunaika ya, dalam TB istri TB ya, perempuan